Gimana sih cara kita bisa jualannya itu tiap hari bisa nyampe di angka ribuan paket ya, bahkan secara konsisten sehingga setiap bulannya itu bisa tembus di angka miliaran rupiah. Video ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi kalau bicara tentang gimana caranya jualan sampai ribuan paket setiap hari, tentu ini ada polanya ya. Jadi cara jualan online supaya cepat laku dan terbukti laris ini yang gak hoax ya. Kita ini praktisi di bisnis ini alhamdulillah udah hampir 10 tahun lebih ya, dari mulai jualan buku, jualan hijab, jualan snack, jualan properti, minuman kesehatan, jualan kosmetik, jualan skincare, macam-macam. Dan alhamdulillah udah merasakan bagaimana dalam sehari bisa nyampe di angka miliaran gitu ya. Per bulan juga di angka miliaran rupiah pastinya, dan ini sekali lagi Hazam Fadil Robi. Nah, tinggal gimana caranya Anda sebagai seorang pebisnis pemula perlu memolakan ini. Nah, ini kalau ditanya polanya seperti apa, saya punya catatan khusus buat Anda, di mana catatan ini akan membantu teman-teman semua dalam membuat bisnisnya makin laris lagi, makin cepat laku lagi, sehingga nanti bisa terkirim hingga ribuan paket setiap harinya. Ada 10 poin yang ingin saya sampaikan. Apa aja itu? Jadi kalau misalkan teman-teman pengen jualannya itu cepat laku, no hoax ya, gimana caranya supaya bisa ramai adalah poin nomor 1 yang harus Anda perhatikan adalah pastikan Anda punya database ataupun list email yang banyak. Di Indonesia, khusus untuk Indonesia, tidak hanya berlaku untuk list email saja. Apa itu list email? List email adalah database email. Di Indonesia Anda pun harus punya yang namanya list kontak WA ataupun WhatsApp, di mana kebiasaan orang behaviornya adalah menggunakan WA untuk ngobrol, untuk terjadi yang namanya transaksi closing, ngobrol ya lewat WhatsApp. Nah, maka kalau Anda pengen jualannya laris manis, bahkan bisa dikatakan tanpa iklan, ya, gimana supaya cepat? Database-nya dibanyakin. Konsepnya adalah UUD. Ujung-ujungnya database. Ketika database Anda banyak, maka jualan Anda akan lebih gampang. Contoh, Anda punya database WA, di WA Anda, di handphone Anda katakanlah ada di angka 60.000. Terus tiba-tiba Anda bikin produk sejumlah 600 pieces, 1%-nya aja. Masa sih nggak laku? Laku dong harusnya. Ya logikanya kalau misalkan WA tersebut itu database customer, apalagi nyampe di angka 60.000, maka 1% adalah angka yang sangat masuk akal. Itu terbukti ketika saya jualan produk dress, produk hijab, produk apapun, ketika broadcast di WA, bikin WA story, yang database-nya nyampe puluhan ribu, ya maka ratusan pieces, ribuan pieces cepat lakunya. Apa momennya Anda ketika nonton video ini? Maka mulai sekarang, ubahlah traffic Anda yang dari Instagram itu yang follower Instagram, teman di Facebook, subscriber YouTube, dan juga TikTok. Ajak untuk mereka akhirnya nge-save nomor WA Anda. Sehingga mereka nanti bisa membaca WA story Anda, dan Anda pun bisa baca WA story mereka. Ujung-ujungnya nanti apa? Anda berjualan di situ. Selain jualan di WA story, juga jualan di WA broadcast ataupun WA group. Miliki database ataupun list kontak WA yang banyak. Kalau di luar negeri plus email. Nah, apakah di Indonesia email juga berlaku? Berlaku. Saya punya email database lebih dari 200.000 gitu ya. Dimana ketika dulu saya main affiliate marketing, email ini sangat powerful untuk mereka yang pasarnya itu adalah profesional, pebisnis online yang mereka buka email. Beda dengan emak-emak yang mungkin dia gak buka email tapi bukanya WA. Poin nomor 1 yang harus Anda perhatikan, kalau Anda memang pengen terjual bisnisnya ribuan pieces per hari adalah miliki database WA ataupun email yang banyak. Nomor 2 yang harus Anda perhatikan, miliki traffic web yang tinggi. Ya, traffic web ini berasal dari macam-macam, dari yang organik maupun yang berbayar. Organik bisa dari Facebook, dari Instagram, dari Google, dari artikel SEO, dari YouTube, dari TikTok, dan lain-lain. Dari berbayar, dari Facebook Ads, IG Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, Google Ads, dan lain-lain. Intinya adalah, pastikan traffic web Anda itu tinggi. Karena dengan traffic web itulah yang akhirnya nanti akan berpotensi menjadi leads dan prospek. Bagaimana mungkin closingan bisa banyak kalau trafficnya aja dikit? Maka pastikan trafficnya banyakin. Mulai sekarang pelajari ilmu tentang cara datengin traffic. Mulai organik maupun yang sifatnya itu berbayar. Yang organik tadi saya sebutkan maupun yang berbayar ya. Saya punya banyak kelas ataupun workshop di Billionaire Coach, silakan Anda cari tahu sendiri tentang paid traffic mastery workshopnya ataupun TikTok shop marketing. Intinya adalah poin yang saya sampaikan di sini nomor 2 adalah Anda harus punya traffic web yang tinggi, yang ramai dulu aja udah. Kalau udah ramai nanti tinggal dikonversi tentu dengan ilmu yang lain nantinya. Ya, itu nomor 2. Nomor 3 yang harus Anda perhatikan adalah Anda perlu punya reputasi yang baik. Sekali lagi, ini adalah tentang reputasi Anda, tentang produk Anda, tentang perusahaan Anda. Ada 3 reputasi yang perlu Anda jaga tuh. Personalnya, produknya, corporate-nya. Kalau bahasa lainnya adalah bicara masalah tentang personal brand. Kalau personal. Kalau produk berarti produk brand. Kalau corporate berarti corporate brand. Nah, trust-nya perlu dijaga. Reputasi ini perlu dipertahankan. Maka jangan pernah Anda
memberikan sebuah janji yang kayaknya nanti bakal ditepati gitu. Sekali lagi, reputasi adalah tentang bagaimana Anda deliver sebuah value melebihi apa yang menjadi ekspektasi orang. Kalau Anda janjikan katakanlah 3 hari lagi nyampe, maka pastikan minimal banget 3 hari lagi nyampe. Syukur-syukur 2 hari atau 1 hari nyampe. Yang jangan sampai terjadi adalah menjanjikan 3 hari nyampe, seminggu baru nyampe. Itu bakal jadi kecewa. Atau menjanjikan misalkan bakal membuat wajah menjadi cerah dalam waktu 1 bulan atau dalam seminggu. Tapi nyatanya ternyata udah nyampe pakai 2 bulan, 3 bulan nggak juga cerah. Itu tidak ada reputasi yang baik di situ. Itu nomor 3. Jadi pastikan sekali lagi, reputasi benar-benar harus dijaga dan baik. Nomor 4, kalau memang Anda pengen kenceng orderannya dan pengen cepat, Anda harus mengiklan. Tentu di sini poinnya adalah budget iklan yang cukup. Jadi Anda budgetkan akuisisi Anda katakanlah berapa persen, 10%, 20%, 30%, saran saya maksimal 35% ya. Syukur-syukur bisa nyampe 10% doang. Jadi jangan terlalu hemat dalam arti gini, Kang ngapain berbayar, gratisan aja menghasilkan gitu kan. Loh, justru sebaliknya, kalau gratisan aja menghasilkan apalagi berbayar, sih pahami ya. Jadi mulai sekarang kalau Anda butuh omset kenceng, butuh omset banyak ribuan paket per hari, jangan pelit, budgetkan iklannya. Karena kita perlu budget iklan yang cukup untuk bisa mengenjot penjualan. Nomor 5, kalau Anda pengen juga cepat closingannya, Anda harus punya authority yang kuat. Authority adalah tentang otoritas Anda, tentang personal brand, tentang market kategori Anda, tentang positioning Anda. Ya, Anda kuat di bagian mana gitu. Jadi kalau inget apa, inget brand apa, ingetnya siapa, ingetnya brand apa gitu. Termasuk personalnya. Kalau gue butuh konsultasi soal kecantikan, gue nyari siapa nih? Konsultasi tentang herbal, nyarinya siapa? Kalau gue konsultasi tentang parenting, nyarinya siapa? Nah, pastikan nama Anda yang keluar. Termasuk dalam bisnis, produk, authority Anda harus ada. Contoh authority adalah kalau kita nanya tentang masalah hukum, cenderung kita akan nanya ke pengacara dan juga ke hakim. Kalau kita nanya resep, tentu ke apoteker dan dokter. Kalau kita nanya tentang mesin, tentu ke montir dan juga mekanik gitu kan. Nah, itu tentang authority. Nah, sama kayak kita nih dalam dunia praktisi bisnis, selling, kalau nanya tentang bisnis dan selling ya tentang praktisi bisnis, ke praktisi bisnis dan selling gitu ya. Nomor 6, yang juga harus Anda perhatikan adalah added value yang berbeda. Dalam arti nilai tambahnya itu berbeda dibandingkan produk kompetitor. Nah, ini maka sekali lagi Anda perlu mencari tahu added value dari produk Anda itu apa. Bedanya diferensiasinya itu sama kompetitor apa, itu harus ditonjolkan. Kalau mereka itu adalah whitening, mereka itu glowing, Anda itu apa? Kalau mereka itu bisa begini, bisa begitu, Anda itu apa gitu. Itu menjadi PR besar Anda, supaya apa? Supaya nanti bisa laris manis gak karuan, positioningnya nempel dan nampol di benak orang lain. Karena added value-nya berbeda. Nomor 7 adalah product knowledge yang mumpuni. Jadi ini terutama buat para salesnya nih, buat para penjualnya. Jangan sampai pada saat ditanya AAUU gitu ya, ini mengandung apa? Nggak jelas. Ini gimana? Nggak paham ya. Jadi Anda sebagai seorang penjual pebisnis wajib punya product knowledge yang mumpuni agar dipercaya sama orang lain. Jangan sampai nanti ketidakpahaman Anda terhadap product knowledge membuat orang akhirnya tidak percaya sama Anda. Nomor 8 adalah copywriting yang ciamik. Jadi Anda perlu punya kemampuan dalam membuat sebuah copy naskah iklan yang bisa menghipnotis orang. Saya udah pernah sharing juga e-booknya lengkap di Telegram saya. Silakan nanti download aja di sini di Telegram pribadi saya gratis. Kalau Anda punya budget ya baca bukunya ya di Easy Copywriting ataupun ikutan e-course-nya ataupun workshop-nya ya. Itu nomor 8, copywriting yang cemek. Nomor 9 adalah angle yang unik. Nah, bedanya dengan copywriting tadi angle ini tentang sudut pandang di awal, headline-nya yang bisa membuat sebuah atensi orang lain, attention span-nya gitu ya. Gimana caranya orang pas ngeliat itu langsung wah, stopping power-nya ada dan akhirnya ngeklik di iklan Anda dan terpincut untuk membeli produk Anda. Itu tentang angle yang unik. Dan nomor terakhir, nomor 10 adalah tentang relationship yang bagus. Bagaimana Anda membangun hubungan dengan mereka? Tentang CRM, Customer Relationship Management. Anda perlu ilmu khusus untuk melakukannya, Anda perlu tools khusus untuk melakukannya. Saya punya tools namanya buat CRM, silahkan nanti Anda pakai kalau Anda butuh tentang CRM gitu ya. Intinya adalah gimana cara Anda membangun hubungan dengan customer, supaya apa? Terjadi yang namanya repeat order, retention, repeat order, atau bahkan sampai referral. Ingat, ya tugas kita setelah orang jadi customer jangan berhenti. Pastikan mereka referral tuh juga melakukan yang namanya repeat order, retention, dan juga referral. Nah, 10 hal ini yang bisa Anda lakukan agar apa? Agar jualan Anda makin cepat laku lagi, cepat laris lagi, dan pastinya adalah bisa nyampe ribuan pieces per harinya. Dan ini sudah terbukti di bisnis saya, mulai dari jualan produk skincare, kosmetik, snack, properti bahkan dulu ya, sampai buku, produk digital, macam-macam. Nah, ini tinggal Anda buktikan sendiri di bisnis Anda.
Kalau Anda ada pertanyaan khusus, silakan Anda komen di kolom komentar. Dan pastikan ini channel sudah di-subscribe ya, supaya dapat notifikasi, bunyikan loncengnya ya. Kalau misalkan Anda suka dan pengen manfaat buat banyak orang, share juga ke teman-teman yang lainnya. Insya Allah ketemu lagi di video berikutnya.